Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan membacakan presentasi tentang pendalaman materi akhlak di SMP. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dan penjelasan berperilaku jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur sama maknanya dengan asidik. Asidik atau yang berarti nyata, benar atau jujur. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadzibu. Secara istilah, jujur atau asidiki bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Dan yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyampaikan sesuatu dengan kesungguhannya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Sifat jujur harus dimiliki oleh setiap manusia, karena sifat ini merupakan prinsip dasar dari cerminan akhlak seseorang. Bahkan jujur dapat menjadi kepribadian seseorang atau bangsa, sehingga kejujuran bernilai sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Beberapa pengumpulan ayat tentang pendidikan karakter tentang kejujuran diperoleh gambaran bahwa dalam membangun pendidikan karakter, mengembangkan 5 hal sesuai ayat yang menjelaskan karakter jujur dapat dibangun melalui: yang pertama, berkumpul dengan orang-orang jujur; yang kedua, orientasi jihad fisabilillah; yang ketiga, memiliki tauladan yang jujur dan baik; yang keempat, ujian-ujian kehidupan; dan yang kelima, berbudaya jujur. Yang pertama, membangun kejujuran dengan selalu berkumpul dengan orang-orang jujur. Salah satu cara untuk membangun kejujuran peserta didik dalam konteks pendidikan adalah dengan cara mengajarkan mereka agar selalu berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Dan yang kedua, membangun kejujuran melalui orientasi jihad fisabilillah. Kejujuran akan senantiasa apabila seseorang senantiasa menyadarkan segala perbuatan, ucapan, dan sikap semata-mata kepada Allah. Adanya ketidakjujuran bisa jadi karena orientasinya tidak karena Allah tetapi karena faktor lain yang sifatnya duniawi. Dan yang ketiga, membangun kejujuran melalui suri tauladan Rasulullah yang jujur. Selanjutnya, untuk membangun karakter jujur adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kejujuran. Artinya, kejujuran akan terbangun apabila ada teladan yang dijadikan parameter perilaku dalam kehidupan. Dan yang keempat, membangun kejujuran bagian kehidupan. Ujian merupakan salah satu tangga kehidupan untuk naik pada satu tingkatan yang lebih tinggi. Namun demikian, terkadang seseorang jatuh dan tidak bisa melewati ujian. Seseorang yang jujur akan terbukti kejujurannya apabila mereka mendapat ujian. Oleh karena itu, Allah menguji kejujuran orang-orang sebelum era Rasulullah. Yang kedua yaitu amanah. Amanah memiliki arti yaitu melakukan tanggung jawab untuk melakukan tugas dan kewajiban. Amanah adalah salah satu bahasa Indonesia yang disandar oleh bahasa Arab yang memiliki arti kepercayaan. Dan amanah memiliki beberapa arti. Yang pertama yaitu pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan. Yang kedua yaitu ketentraman dan keamanan. Yang terakhir adalah kepercayaan. Sifat amanah adalah sifat para nabi dan rasul yang Allah pikulkan untuk melakukan tanggung jawabnya dalam menyampaikan risalahnya. Dalam Al-Quran yang sering disifati amanah yaitu para nabi dan rasul, sehingga dalam kitab ilmu kalam para nabi dan rasul memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu tabligh yang artinya menyampaikan, yang kedua yaitu fatonah yang artinya cerdas, yang ketiga yaitu sidik yang memiliki arti kejujuran, dan yang terakhir adalah amanat yang artinya dapat dipercaya. Sikap Al-Quran terhadap amanah ada 2. Yang pertama, perintah untuk menjaga amanah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 ditegaskan bahwa orang yang diberi amanah harus menyampaikan kepada yang berhak menerimanya. Sehingga kita sebagai manusia yang diberi amanah harus benar-benar disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Salah satu karakter orang yang munafik yaitu orang yang tidak menjaga amanah. Dan Rasulullah pernah berkata bahwa orang yang tidak menjaga amanah disebut sebagai orang yang tidak beriman. Yang kedua yaitu larangan mengkhianati amanah. Terdapat Quran surat Al-Anfal ayat 27 dijelaskan bahwa khianat terhadap amanat yaitu sama dengan khianat kepada Allah.
Dengan demikian diketahui betapa besar posisinya amanah yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya yang C, pengertian dan penjelasan istiqomah. Bentuk lafaz istiqomah yang diambil dari fi'il madhi. Istiqomah secara bahasa mengandung arti berusaha berdiri secara tegap. Hal ini tidak lepas dari asal katanya, yaitu lafaz koma. Sedang perubahan dari koma menuju istiqomah hanyalah bentuk ikutan pada wazan istaf'alan, yang masdar simaknya istaf'alan. Tamarbuto pada lafaz istiqomah merupakan bawaan dari keumuman atau simai orang Arab ketika melafalkan istiqomah. Istiqomah berarti berdiri tegak lurus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istiqomah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Jelasnya istiqomah bisa diartikan senantiasa sabar dalam menghadapi seluruh godaan dalam medan yang diemba seseorang, meski tahapan tokoh sentralnya mengalami perubahan. Sedangkan secara terminologi, istiqomah bisa diartikan dengan beberapa pengertian. Pengertian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang istiqomah, ia menjawab bahwa istiqomah adalah kemurnian tauhid, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Dan yang kedua, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu sebagaimanapun tipuan musang. Yang ketiga, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, istiqomah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah. Dan masih banyak lagi. Dari definisi di atas, jika dikaitkan dengan belajar, maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istiqomah adalah selalu tepat waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, konsekuen, teguh dan gigih dalam belajar, mematuhi peraturan sekolah, guru, dan menjauhi larangan di sekolah. Dan istiqomah menyembunyikan kekeramatan. Kekeramatan yang pertama tentang iman. Yang kedua adalah penyaksian. Iman dan penyaksian adalah penauhidan atas keesaannya. Maka istiqomah adalah bekal utama bagi yang melakoni jalan apapun, termasuk di dalam adalah belajar. Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa karakteristik orang yang istiqomah kalau dikaitkan dengan belajar adalah menjalankan aktivitas belajar atau menuntut ilmu bukan dengan alasan untuk saling menjatuhkan dan untuk kesombongan diri, melainkan limpah rahmat Tuhan. Hanya saja yang perlu menjadi catatan adalah tetap melakukan aktivitas belajar. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.